Simple present juga bisa disebut sebagai present simple. Jika kita lihat dari asal bentuk kata, simple bermakna sederhana, present sekarang. Jadi, simple present adalah kalimat dengan pola sederhana yang menjelaskan kejadian yang terjadi sekarang. Fungsi simple present. Yang pertama untuk menyatakan habit atau kebiasaan. I always wake up at 5 a.m. Saya selalu bangun jam 5 pagi. Kalimat tersebut disebut kebiasaan karena dilakukan secara berulang-ulang di jam yang sama. Yang kedua untuk menyatakan general truth atau kebenaran umum. Kebenaran umum adalah fakta yang selalu benar dari dulu sampai sekarang. Atau sesuatu yang diyakini memang benar adanya. The sun sets in the west. Matahari tenggelam di sebelah barat. The earth is round. Bumi itu bulat. Kalimat-kalimat tersebut merupakan suatu fakta yang memang benar adanya dan diyakini oleh semua orang. Yang ketiga untuk menyatakan schedules atau jadwal. The lesson starts at 7 a.m. Pelajarannya mulai jam 7 pagi. Yang keempat menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang bersifat permanen. Permanen adalah sesuatu yang cenderung tetap tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. They live in Surabaya. Mereka tinggal di Surabaya. They work in Kalimantan. Mereka bekerja di Kalimantan. Kata live dan work merupakan sesuatu yang bersifat permanen, tinggal dan bekerja di tempat itu dalam jangka waktu yang lama, cenderung tidak berubah. Nah, kata keterangan waktunya menggunakan adverb of frequency. Adverb bermakna kata keterangan, frequency artinya frekuensi. Jadi, adverb of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering kejadian dilakukan. Kata keterangan yang digunakan adalah usually, seldom, often, sometimes, commonly, never, hardly, rarely, always, generally, every day, every week, every morning, once a day, twice a week, 3 times a month. Weekly, monthly, annually. Contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency adalah he usually comes on time. I take a bath twice a day. Usually dan twice a day merupakan adverb of frequency. Kita masuk ke pola simple present. Nanti kita akan bahas 3 pola, yaitu pola kalimat positif, pola kalimat negatif, dan pertanyaan. Yang pertama adalah pola kalimat positif. Subject plus verb 1 plus S or ES plus object or complement. Nah, untuk objek atau complement ini tidak selalu ada dalam kalimat bahasa Inggris, so tidak masalah ya. Contoh, I work. I adalah subject, work adalah verb 1. Ingat, simple present menggunakan verb 1 atau base form. I work, saya bekerja. You work, kamu bekerja. They work, mereka bekerja. We work, kami bekerja. Jadi jelas untuk I, you, they, dan we menggunakan verb 1. Nah, sekarang agak sedikit berbeda ya ketika kita menggunakan subjek he, she, dan it. Perhatikan perbedaannya ya. He works, dia bekerja. She works, dia bekerja. It works, ini berfungsi. It di sini mengacu ke benda, misalnya komputer, mesin, dan lain sebagainya. Nah, di sini jelas terlihat untuk subjek he, she, dan it ditambah dengan verb 1 tapi ada tambahan s. Work ada s-nya, jadinya works. Selain ditambah s, ada juga beberapa kata kerja yang ditambah es jika bertemu dengan subjek he, she, dan it. Yaitu kata kerja yang berakhiran s, sh, ch, x, o, z, dan kata kerja yang berakhiran y didahului oleh huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf selain a, i, u, e, dan o. Study menjadi studies,
Y-nya berubah jadi I ditambah ES. Jadi bisa disimpulkan, untuk subjek I, you, they, dan we menggunakan verb one. Dan untuk subjek he, she, dan it menggunakan verb one plus S or ES. Lanjut ke pola kalimat negatif. Subjek plus don't or doesn't plus verb one. Contoh, I don't work. Saya tidak bekerja. You don't work. They don't work. We don't work. Untuk subjek he, she, dan it menggunakan doesn't plus verb one. He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. Selanjutnya adalah pola kalimat interrogatif atau pertanyaan. Do or does plus subject plus verb one. Untuk subjek I, you, they, we menggunakan kata kerja bantu do. Do I work? Do you work? Do they work? Do we work? Sedangkan untuk subjek he, she, dan it menggunakan kata kerja bantu does. Does he work? Does she work? Does it work? Cara menjawab kalimat tanya adalah sebagai berikut. Do they work? Yes, they do. No, they don't. Jawaban menggunakan kata kerja bantu do karena di pertanyaan juga menggunakan kata kerja bantu do. Does he work? Yes, he does. No, he doesn't. Jawaban menggunakan kata kerja bantu does karena pertanyaannya juga menggunakan kata kerja bantu does. Exercise. Coba perhatikan kalimat di bawah ini dan temukan kesalahan atau error di setiap kalimat. Oke, sudah dijawab? Ini jawabannya. Semoga teman-teman paham ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.